Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan presensi dulu siapa saja yang gak hadir. Siapa? Kenapa dia? Terus? Ada suratnya? Oh ya. Ya sudah. Pada kesempatan kali ini di sini Ibu akan membahas tentang materi pencemaran lingkungan. Kalian sudah paham kan apa itu pencemaran lingkungan, faktor dari penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, dampak pencemaran lingkungan, dan cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pengertian dari pencemaran lingkungan, yaitu salah satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, seperti masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Akibatnya kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan itu tidak dapat lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan di sini terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari perorangan atau individu. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup yaitu polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, panas yang masuk ke dalam lingkungan. Macam-macam pencemaran lingkungan itu ada 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup atau zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia. Air dikatakan tercemar apabila air itu berubah baik dari bentuk, warna, rasa, dan bau. Pencemaran air di sini sering terjadi pada sumber mata air seperti sumur, sungai, rawa, laut, dan danau. Faktor dari penyebab terjadinya pencemaran air yaitu limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Dampak penyebab terjadinya pencemaran air yaitu penurunan kualitas lingkungan dan gangguan kesehatan. Cara penanggulangan pencemaran air yaitu pengelolaan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Pengolahan limbah itu ada 3 macam, yaitu pembuatan kolam stabilitas, instalasi pengolahan air limbah, serta pengolahan ekserekta. Selanjutnya yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara di sini yaitu suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia dan dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pencemaran udara di sini ada 2 macam, yaitu primer dan sekunder. Yang primer disebabkan langsung dari sumber pencemar, sedangkan sekunder terjadi akibat reaksi antar substansi udara primer yang terjadi di atmosfer.
Dampak pencemaran udara yang pertama yaitu bagi kesehatan, seperti kualitasnya turun dan menurun sampai menimbulkan beberapa penyakit seperti gangguan pernafasan. Sedangkan bagi tumbuhan yaitu abu vulkanik yang berasal dari gunung berapi membuat udara itu tercemar dan terjadinya hujan asam. Yang ketiga yaitu efek rumah kaca, dan keempat yaitu rusaknya lapisan ozon. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan yang alami. Penyebab terjadinya pencemaran tanah yaitu ada 3. Limbah domestik yang berasal dari pemukiman penduduk, limbah industri dari sisa-sisa produksi industri, dan yang ketiga yaitu limbah pertanian yang berasal dari penggunaan pupuk dalam pertanian dan dapat merusak tanah. Dampak dari pencemaran tanah yaitu terhadap kesehatan, tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke tubuh, dan keretakan populasi yang terkena. Yang kedua yaitu terhadap ekosistem. Dan yang ketiga yaitu terhadap pertanian. Terhadap pertanian yaitu perubahan metabolisme tanaman dan mengakibatkan penurunan hasil panen yang terus-menerus. Cara penanggulangan pencemaran tanah yaitu ada 2 macam, pembersihan on-site dan pembersihan off-site. Sedangkan pembersihan on-site yaitu pembersihan di lokasi, sedangkan pembersihan off-site yaitu penggalian tanah yang tercemar dan dibawa ke tempat yang lebih aman begitu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo. Oh, paham. Oh ya, sudah. Terima kasih. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kalian bisa buka bukunya halaman 110. Di situ ada beberapa soal mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini. Ya sudah, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.